Isu panas ini akhirnya bisa diredam. Kepercayaan publik pada polisi sempat menurun drastis. Kini mulai pelan-pelan merangkak naik. Tapi ada satu hal lain yang tidak kalah penting. Adalah partai PKS yang sepertinya mau menunggangi kasus ini dengan mengaitkannya dengan kasus penembakan terhadap Laskar FPI. Kasus pembunuhan terhadap Brigadir J mungkin bagi sebagian orang sangat membingungkan. Terlalu banyak kejanggalan yang bikin pusing. Ada banyak misteri yang tak terpecahkan. Banyak kepingan teka-teki yang belum terjawab. Karena plot dan fakta yang tidak masuk di akal, serta masifnya kritikan dari masyarakat yang paham akan kejanggalan dari kasus tersebut, dimulailah otopsi ulang yang menjadi cikal bakal terkuaknya sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan dengan susah payah. Citra Polri dipertaruhkan. Presiden pun memberi perhatian khusus dan memberikan instruksi agar kasus ini diselesaikan dengan transparan tanpa berlarut-larut. Karena berpotensi mendapatkan kritik tajam dari masyarakat yang sebagian memang tidak percaya dengan institusi penegak hukum. Hingga akhirnya kasus ini diambil alih dan Kapolri turun langsung mengusut kasus ini. Perlahan-lahan kasus ini menemui titik terang, muncul tersangka baru, hingga akhirnya mengerucut pada satu tersangka utama, yaitu Irjen Verdi Sambo. Setelah Irjen Verdi Sambo jadi tersangka, akhirnya kebenaran kasus ini mulai terungkap. Ibarat puzzle, kasus ini mulai tersusun rapi, meski masih ada beberapa bagian yang hilang. Secara ringkas, sudah ada 4 tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo, Barada E yang merupakan ajudan Verdi Sambo, Brigadir RR yang merupakan ajudan istri Verdi Sambo, dan KM yaitu sopir Verdi Sambo. Pembunuhan terhadap Brigadir J diawali Verdi Sambo yang meminta Barada E menembak Brigadir J. Lalu Sambo memakai senjata Brigadir J untuk menembak dinding supaya terkesan Brigadir J melepaskan tembakan atau adu tembak. Menurut polisi, masing-masing orang punya peran dalam membunuh Brigadir J. Irjen Verdi Sambo menginstruksikan penembakan terhadap Brigadir J. Barada E menembak Brigadir J. Brigadir RR menyaksikan penembakan tersebut dan KM membantu serta menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Ada satu lagi informasi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu motif dari kasus pembunuhan tersebut. Kalau menurut perkataan Mahfud MD, bahwa kemungkinan motif ini hanya boleh didengar orang dewasa, maka kita bisa menebak arahnya kemana. Isu panas ini akhirnya bisa diredam. Kepercayaan publik pada polisi sempat menurun drastis. Kini mulai pelan-pelan merangkak naik. Tapi ada satu hal lain yang tidak kalah penting. Adalah partai PKS yang sepertinya mau menunggangi kasus ini dengan mengaitkannya dengan kasus penembakan terhadap Laskar FPI. Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid atau sebut saja HNW, berharap Polri kembali mengungkap kasus penembakan terhadap 6 Laskar FPI di Jalan Tol Cikampek, Jakarta, kilometer 50. Menurutnya, itu perlu dilakukan selain mengungkap kematian Brigadir J demi menyelamatkan citra Polri seperti yang dikehendaki Presiden Jokowi. Di akun Twitternya dia mengatakan begini, sampai 4 kali Presiden Jokowi peringatkan agar Polri usut tuntas kasus penembakan Brigadir J. Tentu bukan hanya untuk penyelamatan citra Polri, tapi juga tegaknya hukum dan keadilan. Maka wajarnya komitmen ini dilanjutkan, termasuk untuk tuntaskan kasus KM50 terkait tewasnya 6 Laskar FPI. HNW seolah merasa iri dengan perbedaan perlakuan terhadap 2 kasus tersebut.
ada anggapan bahwa kasus penembakan terhadap Laskar FPI dianaktirikan dan tidak diusut maksimal. Kalau PKS yang bicara, maka kita perlu pertanyakan maksud dan tujuannya. PKS memang terkenal suka bikin ulah dengan alasan yang terdengar masuk akal. Tujuannya tidak lain hanyalah bikin sensasi murahan. Kenapa sibuk kaitkan dengan kasus Laskar FPI? Ini cara yang sudah basi karena kasus tersebut sudah clear dan mencapai keputusan final. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus lepas dua terdakwa. Dua polisi yang terlibat dalam kasus ini divonis bebas. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur pidana yang didakwakan terbukti dilakukan pelaku. Tapi, berdasarkan pasal 49 KUHP, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa sebagai pembelaan terpaksa sehingga tidak dapat dijatuhkan pidana. Bahkan, Komnas HAM memberikan pernyataan bahwa kasus penembakan 6 Laskar FPI tidak memenuhi dua unsur untuk ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Komnas HAM memutuskan bahwa kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat. Berdasarkan pada UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ada dua unsur utama dari pelanggaran HAM berat, yaitu sistematis dan meluas. Unsur sistematis yang dimaksud adalah kasus harus terencana dan memiliki komando. Sementara unsur meluas artinya dampak dari kasus bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Dan kedua unsur ini tidak ditemukan dalam kasus penembakan terhadap 6 Laskar FPI. Kasus pun selesai. Jadi, ngapain lagi diungkit dan dikait-kaitkan? Bicara soal PKS tentu tak lepas dari tujuan tersembunyi yang mereka agendakan. Kalau kalian rajin baca media sosial, banyak kadrun-kadrun yang menunggangi isu ini untuk memperkeruh situasi. Sebenarnya, mereka sudah dari dulu memaksa agar kasus Laskar FPI dibuka lagi. Mereka sebenarnya bukan mau mencari kebenaran, tapi mau bikin keributan. Saat kasus pembunuhan terhadap Brigadir J sempat tak jelas dan aneh, mereka mulai bikin narasi yang menyerang Kapolri supaya tercipta rasa tidak percaya kepada institusi Polri. Selepas Kapolri turun langsung dan berhasil memecahkan kasus ini, seketika apresiasi berdatangan. Citra polisi kembali terangkat. Tentu saja kadrun tidak senang. Mereka sekarang makin gencar menyuarakan bahwa ada kejanggalan dalam kasus penembakan Laskar FPI. Mereka meminta supaya kasus tersebut diusut ulang. Mereka berusaha mencocokkan situasi kasus Brigadir J dengan Laskar FPI. Mereka anggap keduanya sama-sama penuh dengan kejanggalan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kalaupun misalnya diusut ulang dan hasilnya tetap sama, apakah mereka akan puas? Tentu tidak. Mereka akan terus merengek seperti kambing mau disembelih, menuduh kasus tersebut direkayasa. Mereka ingin mendengar fakta bahwa kasus penembakan terhadap Laskar FPI sudah dibolak-balik dan dipelintir. Atau mereka ingin memperkeruh situasi lewat pengusutan ulang kasus ini. Dan PKS kebetulan sekali satu frekuensi dengan mereka. Ada apa ini? Kalau PKS sudah ngomel, maka kita tahu partai ini sedang berusaha memancing sebuah perdebatan atau mungkin keributan. Lagian FPI kok dibela? Bukankah banyak yang bikin narasi bahwa Laskar FPI sudah masuk surga? Kan artinya bagus. Jadi untuk apa diribukan lagi? Sekian opini dari saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.